Ibu Esma Tofkara. Kita akan coba realisasikan internasionalisasi bahasa Indonesia kepada Ibu Esma Tofkara. Profil beliau lahir di Istanbul 1 Juni 1990. Kemudian beliau pendidikan beliau yaitu diploma desainer 2013, ya, S1 pengajaran bahasa Inggris Istanbul Medieval University, ya, Universitas Medieval 2021. Kemudian adapun pengalaman beliau untuk seminar atau seminar web dan pelatihan tahun 2020, ya, ada di sana beberapa kegiatan, diantaranya juga ada seminar khusus pengajaran bahasa dan sastra Inggris di Bogagisi, Universitas Bogagisi, dan kesibukan sekarang jadi owner dan desainer butik AYS Moda di Istanbul. Langsung saja untuk ini kita akan bertanya lebih dalam bagaimana pengalaman Ibu Esma Tofkara. Saya akan coba untuk menanyakan menggunakan bahasa Indonesia. Bagaimana kabarnya Ibu Esma Tofkara? Baik, semoga suara saya terdengar. Terdengar jelas? Ya, kabar baik di sini, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu Esma Tofkara, sejak kapan menyukai Indonesia? Apakah melalui bahasa atau melalui budayanya? Sebenarnya saya dari waktu kecil sering dengar cerita tentang orang Indonesia. Dari orang-orang yang pernah naik haji, orang yang pernah ke umrah. Mereka selalu ceritain tentang orang Indonesia gimana orang baik, orang sopan. Saya dari sana tahu orang Indonesia dan ininya, budayanya sebenarnya saya tidak tahu sebelum datang ke Indonesia. Tapi setelah datang ke Indonesia saya tahu juga budayanya, belajar bahasanya. Setelah datang ke Indonesia, saya lebih tahu dan suka Indonesia. Baik. Tahun berapa Ibu Esma Tofkara ke Indonesia? Tahun 2013. 2013. Boleh diceritakan Ibu Esma Tofkara di tahun 2013 di Indonesia apa saja kegiatan di Indonesia? Pas pertama datang belum masuk program BIPA, jalan-jalan saja di Semarang, tahu orangnya, lingkungannya. Setelahnya mulai BIPA, kursus bahasa Indonesia, lebih tahu tentang Indonesia, budayanya. Kita di sana belajar banyak tentang budaya. Ya, seperti itu. Baik. Kalau bisa diceritakan Bu Esma Tofkara masuk program BIPA, apa yang berkesan selama program BIPA? Saya masuk program BIPA di Universitas Negeri Semarang. Pas pertama saya bergairah sekali karena itu saya lagi belajar bahasa yang baru pernah dengar. Sebenarnya sebelum datang ke Indonesia, saya cari tahu di internet biar bisa tahu beberapa kata. Tapi itu masih bahasa yang baru saya tahu, masih belum bisa ngobrol.
waktu itu masih translate dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia biar paham. Itu menurut saya gimana ya, bergairah karena itu pengalaman yang baru buat saya. Baik, sangat senang gitu ya Iya, mempelajari senang. Indonesia. Baik, Ibu Esma, mungkin ada yang perlu diceritakan kesulitan belajar bahasa Indonesia. Kesulitannya sebenarnya ini ada ceritanya yang lucu. Karena di Indonesia ada ini bahasa resmi sama bahasa yang tidak resmi beda sekali. Kadang orang Indonesia campur bahasa Indonesia dengan bahasa yang ini, bahasa Jawa, bahasa yang masing-masing karena setiap daerah ada bahasa yang sendiri, seperti ada bahasa Banjar juga. Itu kesulitan buat saya. Dan sama teman-teman mereka pikir saya ngobrol terlalu resmi. Mereka sampai bilang Esma seperti sombong. Tapi sebenarnya itu saya belajar bahasa di kursus. Saya belajar bahasa yang resmi. Dari itu saya selalu ngobrol bahasa yang resmi dengan teman-teman juga. Dari itu mereka sampai pikir gitu. Itu kesulitan buat saya, mixing bahasa, campuran bahasa, dan saya ngobrol bahasa yang resmi terus sama semua orang, sama dosen, sama teman, semuanya saya pakai bahasa yang resmi. Baik, jadi ketika belajar bahasa Indonesia, kemudian ada jalan-jalan mungkin, di sana ada lagi bahasa daerah yang mereka pun melihat Esma berbicara terlalu resmi sekali begitu. Iya. Baik Esma, sekarang di Turki bagaimana penutur bahasa Indonesia di sana? Di sini ada lembaga yang ada kursus bahasa Indonesia di Embasi Indonesia. Yang ada tertarik biasanya ikut kursus sana. Saya pernah ikut juga kursus yang sana, tapi ternyata bahasa Indonesia saya udah bagus karena mereka dari awal. Dan yang ikut sana biasanya orang-orang yang mau jadi tour guide karena di Turki sekarang ada banyak turis dari Indonesia. Dari itu butuh tour guide yang bisa bahasa Indonesia. Biasanya di embassy kursus yang di sana ada banyak tour guide belajar bahasa Indonesia biar mereka bisa jadi tour guide untuk orang Indonesia. Baik, terakhir perbincangan kita, apakah mungkin menurut Esma bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional? Iya, bisa jadi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional karena di Asia Tenggara beberapa negara memahami bahasa Melayu dan bahasa Indonesia seperti Brunei, Malaysia, Thailand Selatan, Singapura dan Timur. Dari itu menurut saya bahasa Indonesia bisa jadi bahasa internasional. Baik, kalau buah yang disukai di Indonesia buah apa Bu Esma? Buah durian. Buah durian. Ya. Kalau makanan apa Bu Esma atau sekarang? Makanan nasi goreng, nasi padang. Sebenarnya ada banyak makanan yang saya suka.
pas pertama sebenarnya susah biasa makanan Indonesia karena bumbunya. Tapi setelah udah lama di sana, udah biasa makanan Indonesia. Dan saya waktu pulang ke Turki merasa makanan Turki rasanya kurang. Karena saya biasa di sana makan makanan yang bumbu pedas. Oh, ya. Kemudian gegar budaya apa atau bagaimana budaya yang shock budaya ya? Artinya ketika di Indonesia ada sebuah budaya yang membentur dengan Esma yang pernah dialami itu apa? Yang pernah dialami sebenarnya tidak ada yang bikin shock, tapi waktu di kursus kita belajar tentang budaya juga. Sekarang saya lupa itu di mana, tapi ada budaya yang keluarin orang yang udah meninggal dari kubur, pakaian yang bagus. Itu setiap tahunnya ada ritual sepertinya. Oh, ritual, Itu ya. bikin saya kaget karena orang meninggal gimana bisa keluarin dari kubur, itu bikin saya kaget. Itu sepertinya di Bali. Di Bali ya. Oke. Baik. Saya sekarang Sulawesi atau Bali, saya sekarang kurang ingat. Tapi itu waktu belajar, waktu dosen ceritain tentang itu, saya kaget. Kaget gitu ya. Baik, kita langsung saja Ibu Esma Tofkara untuk menjaring pertanyaan langsung. Mungkin ada 3 penanya dulu untuk memulai pengalaman berbicara langsung dengan orang Turki. Silakan, ada para peserta. Baik, silakan. Pertama adalah Hendike Pake dari Unsrat. Silakan Ibu. Pelantangnya boleh dibuka dulu, Bu. Baik, silakan Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatan. Selamat siang Ibu Esma. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Ya, saya pertama-tama sangat mengapresiasi buat Ibu Esma. Bahasa Indonesianya keren. Terima kasih. Ya, Ibu Esma. Pertanyaan saya, apa kesulitan-kesulitan saat Ibu Esma belajar bahasa Indonesia? Karena pengalaman saya begini, ada orang Jerman, ya peneliti dari Jerman, dia datang di tempat saya di Manado, ketemu di lift, dia hampir nangis. Kenapa nangis? Dia ngadu sama saya. Keterlaluan ini orang-orang Indonesia katanya. Saya bicara seperti ini ditertawakan. Nah, saya juga sangat menyayangkan ya, ada orang-orang Indonesia yang tidak memberikan empati kepada orang luar, sama seperti di luar. Saya 2 tahun di Kanada ambil master dan 5 tahun di Jepang ambil doktor. Dan berbahasa Inggris mungkin tidak seperti orang Inggris dan orang-orang sangat sabar dengan saya. Tetapi pengalaman peneliti Jerman itu membuat dia nangis di lift karena ditertawakan bahasa Indonesia, katanya jelek. Nah, buat Ibu Esma gimana pengalamannya, kesulitannya? Silakan Bu Esma, kembali kesulitan. Iya. Menurut saya belajar bahasa apapun ada kesulitannya masing-masing.
Tapi orang yang belajar bahasa harus siap. Karena orang yang native biasanya kalau dengar bahasa yang mereka belajar dari orang asing, mereka emang merasa ininya aksennya beda. Dari itu biasa saja kadang orang pikir ngomong kita lucu. Tapi kesulitannya buat saya bukan itu karena saya tahu saya udah biasa belajar bahasa apapun, tapi kesulitan buat saya belajar bahasa Indonesia, mixing bahasa. Karena campuring bahasa itu biasa sekali di Indonesia karena setiap daerah ada bahasa sendiri. Ada yang campuring bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa, ada yang campuring dengan bahasa yang lain. Itu yang buat saya yang susah. Tapi ya emang pas pertama-pertama ada yang tertawa, ada yang pikir bahasa kita ngobrol lucu. Kadang saya ngobrol salah, tapi itu biasa karena saya belajar bahasa itu baru. Dari itu biasa saja orang pikir saya ngobrolnya lucu. Baik. Terima kasih Bu Heneke. Selanjutnya Pak Hendra Atmaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Jujur, saya merasa bangga ada penutur beberapa ya, selain Ibu juga kemarin ada yang terkenal itu yang bule Jawa itu bahasa Indonesia bagus sekali. Ibu juga salah satu penutur asing yang bahasa Indonesia luar biasa. Dan kadang-kadang saya merasa sedikit malu gitu. Ternyata penutur dari asing itu lebih bagus, lebih menguasai bahasa Indonesia daripada dari orang dalam negeri sendiri. Karena kata Ibu tadi, ada orang-orang yang berbahasa Indonesianya itu masih tercampur aduk dengan bahasa daerah. Tapi itu suatu kebanggaan juga karena unik gitu ya, ibaratnya khas tersendiri dari Indonesia. Cuma kadang-kadang ini saya sedikit merasa sedih juga kadang di forum-forum resmi itu bahasa Indonesianya masih tercampur dengan bahasa-bahasa lain gitu. Seharusnya kalau forum resmi diusahakan itu bahasa Indonesia. Nah, ini gimana ya? Dari penutur asing tersendiri itu pengalaman Ibu gitu ya. Pernahkah ketika Ibu itu berbicara tadi misalnya seperti diskusi itu mendapatkan pengalaman misalnya ada yang sedikit menggoda dengan berbicara dengan bahasa daerah gitu yang Ibu yang tanda kutip masih kurang paham gitu. Ibaratnya pengalaman-pengalaman lucunya gitu. Dan siapa tahu Ibu ada kesempatan coba sekali-kali datang ke Banjarmasin Ibu karena di Banjarmasin juga bahasa daerahnya unik gitu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu Esma bisa menyimak dari apa yang disampaikan Pak Hendra Atmaja atau terlalu cepat Pak Hendra Atmaja? Terlalu cepat ya. Saya coba jawab dengan yang saya paham. Ya. Ya, kadang waktu orang campur bahasa, saya merasa apa saya ada masalah ya, saya kenapa tidak bisa paham. Saya blame diri saya kenapa saya pikir saya yang ada masalah, tapi ternyata orangnya yang lagi campuring bahasa. Iya. Dan sekarang karena udah belajar bahasa, udah biasa belajar bahasa, waktu saya kemarin pernah ke Banjarmasin, ketemu sama orang-orang yang Banjarmasin, mereka sering pakai bahasa Banjar, tapi sekarang saya gimana ya, udah bisa tebak meaning, tebak artinya dari konten. Saya kalau lama di Banjarmasin, sepertinya bisa bahasa Banjar juga, karena udah mulai paham
udah mulai ngobrol beberapa kata juga, tapi bahasa itu belajar bahasa itu butuh waktu dan butuh sabar juga. Makanan apa di Banjarmasin yang suka, Bu? Soto Banjar. Oh, soto Banjar Queen ya. Nasi kuning pernah? Ya, pernah. Oh iya, Baik, mantap. terima kasih Pak Hendra Oke, Atmaja atas partisipasinya. Selanjutnya Pak Julianus Arepa. Terima kasih Pak Ahmad atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ibu Esma, kalau di Turki itu kan itu Turki ini merupakan bagian dari Eropa ya. Jadi apa bahasa kedua di sana, Bu, setelah bahasa Turki? Apakah bahasa Inggris? Kira-kira di mana kedudukan bahasa Indonesia di sana kalau di Turki? Di Turki ya bahasa kedua itu bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia itu tahun-tahun terakhir, mungkin terakhir 5 tahun ini ada banyak orang Turki yang bisa bahasa Indonesia juga. Karena ada banyak turist dari Indonesia ke Turki. Sekarang orang Turki mau belajar bahasa Indonesia biar bisa jadi tour guide. Karena itu di Turki ada yang bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris banyak, bahasa Arab banyak. Tapi kalau bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu tidak ada banyak orang yang bisa bahasa Indonesia. Dari itu kebutuhan yang besar karena ada turis banyak dari sana. Dari itu harus ada yang bisa. Dari itu sekarang kalau sektor turism ada banyak orang yang mau belajar bahasa Indonesia. Ya, Ibu tadi mengatakan Ibu tertarik dalam bidang fashion dan modeling gitu ya, kalau saya tidak salah. Iya. Apakah Ibu pernah juga diminta sebagai pemandu wisata gitu di Turki untuk tamu-tamu dari Indonesia? Saya belum pernah, tapi saya pernah jadi translator untuk Pak Rektor dari UNES, Universitas Negeri Semarang. Tapi selain itu saya tidak kerja sebagai pemandu wisata. Oh, oke. Tapi seberapa sering Ibu menggunakan bahasa Indonesia, Bu, di di Turki? Ya, sering pakai di rumah juga karena suami saya orang Indonesia. Wow. Dari itu di rumah pakai bahasa Indonesia. Oh, berarti sudah ada guru privatnya langsung, Bu, ya? Ya. Orang Indonesia. Ya, selamat, Bu. Oke, itu saja, Bu. Pertanyaan dan komentar dari saya. Terima kasih, Bu. Luar biasa. Baik, terima kasih Pak Pak Julianus Arepa atas partisipasinya. Ada pertanyaan di kolom komentar? Ibu Fitra. Saya Fitra dari Banjarmasin mau bertanya. Ini pertanyaannya Bu Esma. Adakah kesamaan antara bahasa Indonesia dan bahasa Turki? Saya kurang paham soalnya. Apakah ada kesamaan bahasa Indonesia dengan bahasa Turki? Mungkin maksudnya paham. kosakatanya. Iya. Sebenarnya tidak ada. Tapi saya pernah mengalami kosakata yang ziarah. Artinya di Turki sama di Indonesia. Di Turki ziarah itu seperti artinya kunjungi. Tapi di Indonesia seperti ziarah itu artinya ziarah ke kubur. Dari itu waktu di Indonesia saya pernah bilang ada yang teman
ibunya sakit, saya bilang saya Ziarah. mau ziarah. Salah paham karena ziarah itu untuk pakai kubur, bukan artinya kunjungi, bukan artinya ya bukan artinya kunjungi. Waktu itu aku belajar itu bedanya dan saya tidak akan lupa itu. Sebenarnya ziarah itu artinya mengunjungi juga, Bu. Cuma kalau ziarah itu lebih ke kayak tadi ke kubur, tapi artinya mengunjungi kubur istilahnya seperti itu sebenarnya. Ya. Baik. Kita lanjutkan Bu Esma. Pertanyaan di kolom komentar dari siapa nih? Muhammad Fitri Yadi Pratama dari APP BIPA Cabang Kalimantan Selatan. Pertanyaannya, lebih tertantang, bahasanya gimana ya dengan Bu Esma ya? Lebih tertantang mana Bu Esma belajar bahasa Indonesia yang resmi, formal, dengan yang informal? Maksudnya saya kurang paham. Izin jelaskan, Bu. Maksudnya seperti ini, tertantang bagaimana Ibu mempelajari bahasa Indonesia yang formal, yang resmi, atau bahasa yang percakapan sehari-hari atau bahasa gaul istilahnya, bahasa yang digunakan anak muda. Baik, saya akan menyampaikan lebih sepatah-sepatah gitu ya. Mungkin Bu Esma tidak, kalau Pak Hendra juga lebih ini tadi lebih cepat gitu. Nah, tertantang itu bagaimana posisi tadi Ibu Esma belajar bahasa Indonesia secara resmi dengan yang tidak resmi. Lebih sulit yang mana? Yang lebih sulit belajar yang resmi, karena kalau belajar yang ini informal, itu orang bisa belajar dengan hidup. Karena saya tinggal di sana di asrama, ada banyak teman orang Indonesia. Saya belajar itu bahasa informal dengan tidak sadar. Saya sama mereka ke mall, ke pasar. Dengan lingkungan saya belajar bahasa yang informal. Ya itu lebih mudah daripada bahasa yang formal. Saya tidak bisa dengar suara. Bagaimana cara Bu Esma belajar tadi? Tips, berbagi tips supaya cepat bisa menguasai. Ya, tipsnya harus berteman dengan orang Indonesia dan jangan misalkan kalau merasa susah, tanya saja, jangan pakai bahasa Inggris, bahasa common, harus pakai bahasa Indonesia terus dan berteman, praktis biar bisa lancar. Baik, satu lagi mungkin ada partisipan atau dari peserta yang ingin langsung menanyakan ke Ibu Esma Topkara. Baik, sepertinya perbincangan kita cukup menarik juga kepada Ibu Esma Topkara, namun waktulah yang menjadi sebuah hal yang harus kita perhitungkan, karena di Turki ini dari pukul berapa, Bu Esma? Tadi jam 5, sekarang jam 6.40. Pukul 5, sekarang pukul 6.40.
Ada terakhir ini ada pertanyaan dari kolom komentar. Bagaimana tips belajar bahasa Turki? Bisa pakai aplikasi pas pertama-tama, tapi bahasa itu butuh praktis, harus berteman dengan orang Turki biar pakai bahasanya. Oh begitu ya berarti. Atau langsung mencari orang Turki ya, pasangan Turki agar lebih ini. Ya, lebih cepat kalau gitu. Baik, terima kasih atas atensi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bu Esma Topkara atas informasi seputar program BIPA. Semoga nantinya kita atau seluruh peserta kalau ke Turki, nah jika ke Turki nanti jalan-jalan ke Kapadokia, Hagia Sophia dan beberapa tempat wisata di sana bisa langsung menghubungi Ibu Esma Topkara. Dan juga Ibu Esma Topkara, kami tunggu ke Indonesia untuk lebih banyak mengeksplor budaya dan keindahan alam Indonesia. Terima kasih Ibu Esma Topkara. Selanjutnya kami akan menyerahkan sertifikat ya, dan akan disiapkan oleh panitia untuk Ibu Esma Topkara. Atau ada kata-kata terakhir dari Ibu Esma Topkara kepada para audiens atau para peserta? Saya terima kasih untuk diundang. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya penyerahan sertifikat kepada Ibu Esma Topkara. Kami berterima kasih dari Pusat Pelayanan dan Pengembangan Bahasa Universitas Muhammadiyah Banjarmasin bekerja sama dengan kantor urusan internasional dan program studi kami S1 Pendidikan Bahasa Indonesia, kepada Ibu Esma Topkara selaku pemateri bagaimana pengalaman terkait dengan kebipaan. Semoga ada lagi nanti kegiatan-kegiatan selanjutnya yang melibatkan Ibu Esma Topkara, dan kami mendoakan semoga Ibu Esma Topkara dan keluarga di sana sehat selalu, dan mudah-mudahan akan kami kontak lagi untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Baik, dengan berakhirnya pembagian tadi sertifikat kepada Ibu Esma Topkara, selanjutnya kita foto bersama bisa, Bu? Baik, kita akan foto bersama